Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Purnawan Satria, dosen program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya dengan NIDN 0018048003. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi persyaratan Serdos Dosen 2025 pada bagian pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran. Video ini menampilkan bagaimana saya biasanya melakukan pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemrograman komputasi bergerak. Sebelum video dimulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai mata kuliah ini. Mata kuliah yang saya ampu ini adalah mata kuliah pemrograman komputasi bergerak dengan kode mata kuliah FTI 3109. Mata kuliah dengan bobot 3 SKS ini ditujukan untuk mahasiswa semester 5. Prasyarat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah pengembangan perangkat lunak berbasis objek. Deskripsi mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan teknik pemrograman pada lingkungan komputasi bergerak, yaitu penggunaan komputer pada kondisi bergerak atau mobile. Lingkup bahasan kuliah ini adalah prinsip dasar komputasi bergerak, karakteristik, batasan, dan kekhususan lingkungan komputasi bergerak, bahasa pemrograman, tools, dan library yang mendukung pengembangan aplikasi komputasi bergerak, serta pemrograman di komputasi bergerak itu sendiri. Adapun capaian pembelajaran di mata kuliah ini adalah 1. Mampu menguasai prinsip algoritma dan logika pemrograman yang dapat digunakan dalam pemodelan dan desain sistem berbasis komputasi bergerak. 2. Memahami konsep dan paradigma bahasa pemrograman di lingkungan komputasi bergerak dan penerapannya untuk menyelesaikan permasalahan sederhana serta membandingkan berbagai solusi. 3. Mampu merancang dan mengembangkan sistem berbasis komputasi bergerak. Materi dari mata kuliah ini adalah pengenalan komputasi bergerak, pengenalan Android dan tools serta bahasa pemrograman untuk pengembangan aplikasi Android, lingkungan pengembangan aplikasi Android, activity dan intent, background test, basis data pada komputasi bergerak, dan model MVC, MVP, dan MVVM. Metode pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi-materi tersebut adalah ceramah partisipatif, diskusi, dan project-based learning. Tersedia juga media untuk pembelajaran asinkronus melalui LMS, yaitu Google Classroom. Pembelajaran dalam satu semester dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan 8 dilaksanakan ujian tengah semester, dan pada pertemuan 16 dilaksanakan ujian akhir semester. Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen berupa kuis, tugas individu, proyek kelompok, UTS, dan UAS. Bobot penilaiannya adalah sebagai berikut. Kuis dan tugas individu masing-masing 5%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 10%, dan proyek kelompok 40%. Demikianlah informasi mengenai mata kuliah pemrograman komputasi bergerak. Selanjutnya adalah video pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai mata kuliah pemrograman komputasi bergerak. Ini adalah pertemuan kedua. Jadi hari ini, topik kita hari ini itu ada beberapa hal ya. Jadi kalau minggu lalu kita belajar baru perkenalan, baru kontrak kuliah dan materi kuliah secara umum dari awal sampai akhir. Hari ini kita akan belajar mengenai pengenalan dulu komputasi bergerak. Khususnya di sini ada beberapa batasan-batasan yang membedakan, batasan-batasan dan kekhususan yang membedakan komputasi bergerak ini, pemrograman komputasi bergerak ya, dibandingkan dengan apa yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu biasanya normalnya itu kita membuat program ya atau software itu untuk desktop atau PC biasa. Sekarang ini ada perbedaannya dari sisi hardware, software, dan juga user interface ya.
capaian pembelajaran untuk hari ini itu sesuai dengan topiknya tadi, jadi memahami, nanti kita lihat pengertian apa yang dimaksud komputasi bergerak, kemudian batasan-batasan tadi yang mempengaruhi pemrograman komputasi bergerak, dan juga kekhususan atau perbedaan kalau kita mau membuat software yang di lingkungan komputasi bergerak kalau dibandingkan dengan yang biasa gitu. Nah, ini ada gambar ya. Ini review sedikit. Ini kan kita sudah membahas ya, sebelumnya itu mengenai komputasi bergerak. Gambar apa ini kalau menurut kalian? Ada laptop, kemudian ada mobil. Gambar apa? Artinya apa ini? Berarti komputer atau laptop itu bisa dibawa kemana-mana. Iya. Jadi itu kan, jadi definisi dari komputasi bergerak itu ya. Definisi komputasi bergerak itu ya adalah ya komputasi yang bisa dilakukan dalam kondisi bergerak. Komputasi itu sendiri sebenarnya kalau mau dibahas bisa panjang. Komputasi itu jadi komputasi itu apa sih? Komputasi kalau arti kata menghitung gitu ya. Tapi kan ada istilah komputasi, ada istilah kalkulasi kalau bahasa Inggris kan. Ada to compute sama to calculate. Nah, ini biasanya kalau dibilang komputasi itu lebih tinggi lah levelnya daripada calculate, ya kan? Jadi kalau kayak istilah bahasa Indonesia itu ada buku, ada kitab. Kitab kan tuh kayaknya lebih gimana gitu ya. Nah, jadi komputasi ini mungkin kita mau menghitung tapi yang lebih kompleks, nggak cuma ngitung 1+1 gitu. Ya, nggak cuma perkalian, penyubahan, atau yang bisa dilakukan oleh kalkulator. Ya kan ada juga perbedaan kalkulator dengan komputer ya. Kalkulator itu menghitung sederhana. Ya. Kalkulator komputer dia menghitungnya yang lebih kompleks ya, lebih lebih intricate. Nah, jadi kalau dibilang komputasi bergerak berarti kita akan menggunakan komputer ya, singkatnya komputasi itu ya. Kan kalaupun kita menggunakan komputer untuk nonton, sebenarnya terjadi komputasi di belakang ya kan? Nonton itu ya. Nah, file itu kan angka 10101 itu diubah menjadi gambar. Ya, gambar bergerak kalau itu. Main game itu juga itu ada komputasi, kita yang serius-serius juga ngerjain tugas itu komputasi semuanya. Nah, cuma sekarang kita harus bergerak gitu ya. Nah, di sini kalau ini kan saya punya laptopnya, laptopnya mau saya bawa bergerak aja, bergerak kemana-mana kayak di gambar ini. Nah, sebenarnya apakah itu sudah bisa disebut sebagai komputasi bergerak? Kalau disebut mungkin bisa, tapi ada masalahnya apa? Kelihatan nggak di sini masalahnya? Kalau komputer biasa mau kita gunakan dalam lingkungan bergerak gitu. Sini ada apa ini? Kabel ya. Ini kabel itu mengganggu. Jadi kabel itu tidak bisa kalau kita mau benar-benar bebas bergerak. Jadi ada batasan, salah satu batasan dari komputasi bergerak yaitu dia itu tidak ada kabel ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi kalau yang beneran kan kita sudah tahu ya zaman sekarang, karena komputasi bergerak ini munculnya mungkin 10-20 tahun yang lalu, di mana ya kita belum ada Android, belum ada HP smartphone. Kalau sekarang kita udah langsung kebayang kita pakai smartphone. Jadi ini lingkungan desktop itu statis, kita diem. Makanya ada istilah desktop ya. Desktop itu artinya desk itu meja, top itu atas, di atas meja. Jadi desktop itu didesain untuk digunakan di atas meja. Kalau lab itu pangkuannya. Jadi didesain untuk digunakan di pangkuan kita. Jadi tapi tetap statis juga ya kan. Susah ya, meskipun laptopnya mungkin baterainya banyak, tetap aja susah kalau mau dibawa-bawa. Ya kan? Nah, jadi di sini ada batasan komputasi bergerak. Kabel itu ada dua. Kabel untuk power, satu lagi kabel untuk jaringan.
Ya kan, zaman sekarang komputer itu tidak berasa komputer kalau nggak connect ke internet ya. Nah, kalau dulu masih, dulu ya zaman saya kuliah atau zaman saya SMA itu ada namanya eh, rental komputer gitu. Komputernya nggak nyambung kemana-mana, jadi kita pinjem, orang minjem bayar itu untuk ngerjain skripsi gitu. Jadi nggak connect kemana-mana ya. Kalau sekarang komputer itu harus terhubung. Nah, terhubung ini paling bagusnya pakai kabel ya. Ingat nggak teknologi kan sekarang sudah wifi semua ya, tapi teknologi kabel itu masih lebih bagus ya. Kabel Ethernet itu mungkin sedikit lebih bagus dari wifi, tapi ada yang lebih bagus lagi, yang paling bagus, yang menghubungkan kampus Palembang dengan kampus lain. Tahu nggak? Pakai apa namanya? Yang dia pakai cahaya, fiber optik ya. Fiber optik tuh cepet banget, nggak bisa mengalahkan ya, kecepatan cahaya ya. Nah, itu belum bisa wireless kita mengalahkan fiber. Meskipun sekarang kita sudah nyaman sekali pakai wireless, tapi tetap secara konsep itu kita jadi kekurangan ini. Kekurangannya kalau kita mau bikin komputer yang banyak komputer jadi satu, istilahnya cluster gitu, pakai wireless, dimana kita mau bolak-balik ngirim data, itu masih akan jauh, performanya akan jauh di bawah kalau dibandingkan kita pakai misalnya fiber atau pakai Ethernet ya. Nah, kalaupun dua ini sudah tanpa kabel, misalnya ini saya cabut, ini tetap aja masih ada kekurangan ya. Masih ada kekurangan kalau gitu ini mau kita pakai dalam kondisi bergerak. Ya, kebayang nggak apa kekurangannya? Satu berat, yang kedua besar ya. Ya, jadi kita maunya compact ya, mau dibawa-bawa. Jadi kalau misalnya dalam ruangan ini aja mungkin masih oke, tapi kan lingkungan mobile yang beneran itu ya misalnya di pegunungan gitu, di daerah yang jauh dari kota, jadi kita tetap ingin kecil ya. Oke. Nah, ini dari sisi hardware-nya. Jadi cordless kalau cordless berarti harus pakai baterai. Nah, itu juga baterai itu dayanya lebih kecil meskipun tetap meningkat terus kemampuan daya baterai zaman sekarang, tapi tetap relatif terhadap kalau yang pakai kabel kan limitless ya, mau seharian itu nggak ada batasnya. Lalu juga jadi durasi penggunaan itu membatasi karena pakai teknologi tanpa kabel untuk daya. Wireless juga tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini juga ada satu lagi, security itu lebih rentan kalau dia wireless, karena semua orang bisa connect ke wireless kan. Kalau kabel kan ketahuan hackernya nyolok kabel yang kelihatan. Oke, terus tadi lightweight ini efeknya kemana? Ke hardware. Jadi hardware itu juga kan fisik ya, dia butuh space. Jadi kan kalau dari sejarahnya hardware prosesor itu tadinya ukurannya gede kan, lama-lama jadi kecil dan makin banyak komponen yang ada dalam IC, dalam IC, prosesor bentuknya IC kan, tapi tetap ada batasan fisiknya. Sebenarnya ada satu lagi batasan fisik kalau untuk performance ini, itu adalah panas, heat ya. Iya, panas itu. Jadi kalau semakin kecil itu, yang semakin repot itu bagaimana menghilangkan panasnya gitu. Itu juga isu, kalau hardware isu penting. Jadi macam-macam hardware, prosesor, grafik, memori, dan disk, ini semua kalau kecil itu jadi ya kita jadi terbatas gitu ya. Oke, nah terus ada lagi tapi selain itu ya, tadi ada kabel untuk daya, kabel untuk jaringan, lalu hardware ukuran kecil untuk hardware. Ada lagi yang membedakan komputasi bergerak ini dengan yang biasa. Kalau di gambar ini
apa yang selalu berubah di gambar ini? Tempat dan waktu ya. Nah, jadi yang mau kita fokuskan di sini adalah tempat. Jadi kalau komputasi bergerak atau misalnya program komputasi bergerak ya, program mobile lah kita bilang bahasa Inggris kan mobile computing. Mobile itu dia berbeda dengan program biasa, di mana dia punya lokasi yang berbeda-beda dan ini bisa dimanfaatkan. Jadi kita bisa bikin program yang aware dengan lokasinya ya. Ini kalau program di desktop mungkin nggak bisa kan, kalaupun bisa pindah-pindah sekali-sekali ya, pindah rumah mungkin desktopnya, PC-nya berubah pindah lokasi, tapi jarang-jarang. Nah, kalau mobile ini selalu berubah asumsinya atau ekspektasinya, sehingga kita bisa bikin aplikasi yang aware dengan lokasi yang tidak bisa kalau pemrograman biasa. Ini ada mata kuliah sendiri namanya pemrograman berbasis lokasi ya, kalau mau ambil itu kita khusus membahas bagaimana ya kita membuat program kita aware dengan lokasinya dan kita manfaatkan lokasi kita itu, kita manfaatkan untuk menghasilkan atau menyelesaikan masalah kan kita bilangnya kalau kita bikin program. Software juga banyak yang harus kita ubah. Kita bikin spesial untuk mobile, untuk komputasi bergerak ya. Sebenarnya kalau kita sistem operasi yang pertama kalau software itu, yang kedua tampak muka atau user interface. Sistem operasi ini pernah dengar ini nggak, Windows Mobile? Dulu ada kan Windows Mobile ya. Jadi dulu orang itu pengennya untuk mobile, tinggal dikonversi aja ya, tinggal dikonversi aja yang untuk desktop diubah-ubah, di-porting gitu istilahnya, jadi untuk mobile. Tapi kan kemudian ya banyak faktor sih, tapi kenyataannya sekarang Windows Mobile itu nggak lagi dipakai kan. Jadi yang terus maju dan terus digunakan itu adalah sistem operasi yang khusus untuk mobile seperti Android, iOS ya. Sebenarnya banyak yang lain, ya nggak usah. Jadi sistem operasi ini, kalau sistem operasi yang modern itu kita user itu mengharapkan sistem operasi kita itu multitasking ya kan. Ada banyak proses ya yang jalan secara bersamaan gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin orang masih sistem operasinya cuma satu aplikasi aja yang jalan. Nah, sekarang kan orang nggak mau lagi, nggak akan laku sistem operasi kalau cuma bisa jalan satu program. Ya kan kayak Windows itu kita bisa sambil ngerjain tugas itu dengerin musik gitu. Ya. Buka macam-macam. Saya browser itu selalu buka macam-macam banyak. Ini multitasking. Kalau ini kita sudah pelajari multitasking kalau di operasi biasa, sistem operasi biasa kan. Di kuliah sistem operasi ya, itu kan sebenarnya prosesor itu cuma satu ya, meskipun misalnya bisa 2, bisa 4, tapi itu tetap jadi batasan. Kalaupun prosesor kita 4, kita pengennya aplikasi yang kita jalan itu lebih dari 4 gitu, nggak terbatas dengan jumlah prosesor kan. Nah, jadi itu ada mekanisme scheduling di mana prosesornya itu menjadwalkan sekarang proses mana yang akan jalan, dan ini menyebabkan prosesnya jadi seolah-olah jalan semua gitu. Jadi ada scheduling yang paling sering, bukan yang paling sering, yang paling simpel di kuliah OS itu ada apa namanya, round robin ya. Round robin ini dia adil aja, jadi setiap proses dikasih waktu berapa milidetik, habis itu pindah yang lain. Kalau yang lebih kompleks kayak Windows itu ada prioritasnya gitu. Cuma yang penting itu adalah semua bisa jalan, seolah-olah jalan bareng gitu. Tapi nggak ada efeknya ke kita, karena prosesornya ganti-ganti itu cepet banget. Kalau
Kalau saya analogikan itu kayak Flash, tau nggak? Flash itu superhero di DC komik ya. Flash itu kan cepet banget. Nah itu di komik yang dulu tuh ada saatnya dimana Flashnya tahu-tahu menemukan dia bisa bikin duplikat klon dari dirinya sendiri ya kan. Dengan cara dia pindah-pindah. Jadi tahu-tahu jadi 3 gitu. Nah, sebenarnya ya, sistem operasi modern itu kayak gitu. Jadi prosesornya cuma satu gitu, tapi dia pindah-pindah terus. Jadi seolah-olah semua program itu jalan secara bersamaan. Ya. Nah, tapi karena keterbatasan prosesor hardware secara umum, prosesor, memori dan lain-lain untuk sistem operasi mobile itu biasanya yang dipilih atau yang pendekatan yang diambil sistem operasi mobile itu yang zaman sekarang ya, mungkin 10 tahun lagi berbeda. Itu multitaskingnya kayak multitasking tapi palsu gitu. Karena jadi ada dua gitu, ada yang foreground, ada aplikasi yang depan, ada yang di belakang. Yang jalan tuh yang cuma depan aja. Yang belakang ini di pause ya. Tapi tadi nanti ada mekanismenya namanya service kalau di Android, di mana kalau kita pengen program kita tetap jalan terus, itu kita menggunakan service gitu. Jadi, tapi defaultnya program kita akan di pause kalau bukan yang aktif gitu. Nggak kayak Windows kan, Windows meskipun kita aktifnya lagi misalnya ngetik, yang lainnya masih jalan terus gitu. Video di samping jalan, video YouTube, musik kalau ada musik jalan semuanya. Oke. Jadi itu ini jadi bedanya ya. Jadi ini akan pengaruh ke kita kalau kita membuat programnya karena kekhususan ini. Jadi nggak sesimpel kalau kita bikin program di desktop yang ya program kita sebenarnya independen sendiri gitu ya. Nah terus kalau kita lihat dari sisi user interface ya, jadi sebenarnya yang paling menarik menurut saya itu yang user interface ya. Jadi mobile itu ada perbedaannya dengan desktop itu kecil kan, karena kecil tadi berarti ukuran layarnya kecil. Ukuran layar kecilnya ngefek ke program kita. Lalu juga inputnya itu kita biasanya pakai mouse kalau di desktop. Nah sekarang kita harus pakai touchscreen. Keyboard juga biasanya kita pakai physical keyboard kayak saya gini. Kalau Android, bukan Android, mobile ya, itu ini kebetulan saya bisa bawa, tapi biasanya keyboard ini bikin repot kalau untuk kondisi mobile kan, sehingga kalau mobile biasanya memilih menggunakan virtual keyboard. Cuma virtual keyboard ini kekurangan juga, banyak kekurangan. Layar yang kecil ini jadi tambah kecil lagi karena setengahnya dipakai keyboard kan. Nah, itu juga kita harus pertimbangkan kalau bikin aplikasi kita ya. Jangan sampai itu kadang-kadang saya temukan pas kita mau input sesuatu, terus yang mau kita input ketutup sama keyboardnya, kita nggak tahu kita input apa ya. Terus performance ini tadi hardware, tapi kita bisa ambil dari sisi softwarenya, bisa kita lakukan hal-hal tertentu itu biasanya untuk khusus untuk mobile ya. Ya banyak nih sebenarnya materinya. Jadi ini perbandingan aja. Ini kan desktop ya, ada banyak window ya, desktop. Kalau Android itu fokus tadi, kita satu aplikasi aja yang kita lihat. Meskipun kalau sekarang kan lebih modern gitu, kalau di tablet bisa 2 ya. HP juga HP modern 2, tapi pada umumnya cuma 1. Ada yang bisa 2 pun masih sedikit kalau dibanding di Windows bisa 10, bisa berapa nggak ada batas. Oke, ini contoh. Jadi ini membatasi kalau kita bikin aplikasi. Nanti kita bahas itu di pertemuan selanjutnya nanti itu tentang bagaimana kita membagi-bagi atau membuat struktur dari program kita ini ya. Karena yang kecil ini ya, ukuran kecil. Kalau di desktop kan kita ada window-window, jadi kita bagi-bagi banyak window. Kalau di Android nanti itu kita bagi-bagi jadi
layar, screen ya. Kalau di Android nanti ada namanya activity, tapi kan kita ngomongin komputasi secara umum, nggak harus Android, bisa yang lain-lain, jadi kita bilangnya layar. Jadi program kita bagi menjadi banyak layar. Oke, nah terus mouse sama touchscreen ini saya ada programnya, kita cepet aja kasih lihat untuk untuk mengilustrasikan bedanya mouse sama touchscreen ya. Mouse sama touchscreen, mana? Ini namanya Scratch ya. Ada yang pernah pakai Scratch nggak? Scratch ini bahasa pemrograman visual ya. Jadi kita bikin kode tapi visual gini. Jadi tinggal di klik and drag gitu ya. Ya. Nah ini, ya sebentar. Ini ada jari ya. Ya karena kan ke touchscreen itu kita pakai jempol ya, pakai jari ya. Nah ini ada mouse, ini jarinya saya sembunyikan dulu. Kita pakai mouse dulu, mouse. Jadi ini program ini kucingnya bertanya gitu. Lalu monyetnya menjawab, iya benar atau salah gitu. Saya nggak bisa pakai ini. Misalnya bukan ya, salah. Terus saya pencet spasi, no. Berarti benar ya, ini skornya, tapi try-nya sudah kebanyakan ya, saya reset dulu. Mulai lagi, tanya lagi yang lain. 9 kali 6, 63 benar nggak? Salah ya, salah, oke. Nah, no, coba sekali lagi. 7, ini misalnya kita anggap benar nih, benar. Nah, dia salah, jadi skornya nggak naik ya. Nah, tapi ini saya reset. Nah, sekarang kalau pakai mouse kan nggak masalah. Sekarang kalau kita pakai jari, nah, jarinya gemuk banget ya, gede banget. Nah ini sudah jelas kan sebenarnya, sudah terlihat masalahnya apa. Jadi kalau kita ini bertanya, ini kan kita tahu benar ya, tapi kita susah mau mencet benar ya. Nah, jadi kalau kita taruh sini, mencet spasi, kebetulan benar ya. Tapi bisa jadi salah karena kita nggak tahu ya bagian jempol kita tuh yang mana yang kena ya. Nah, ini misalnya ini, kebetulan benar terus ya. Nah, coba lagi. Benar lagi. Ini randomnya kurang bagus randomnya ini. Belum. Nah, benar lagi. Maksudnya saya mau ya, oke, nggak apa-apa lah, jadi benar terus. Tapi sudah jelas ya apa yang bisa terjadi gitu, yang yang kita takutkan. Oke. Jadi di sini ada perbedaan mouse dengan touchscreen tadi secara spesifiknya gitu ya. Jadi mouse lebih presisi, terus bisa hover gitu. Terus ergonomik, tapi kekurangannya dia butuh surface ya, yang datar. Nah ini makanya dia nggak bisa untuk mobile gitu, saya untuk mobile ya. Terus dia tadi physical perlu dipakai. Sedangkan kalau finger itu dia lebih intuitif gitu. Jadi anak kecil langsung bisa, anak kecil nggak perlu belajar. Tapi kalau kurang dari 3 tahun tuh masih nggak benar mencetnya. Kalau sudah dewasa tuh nggak perlu diajarin, bisa. Kemudian portable, kemudian bisa banyak multitouch gitu. Oke. Disadvantage-nya itu presisinya lebih rendah. Nah terus ini screen obstruction tadi ya, nutupin ya. Jadi kita nggak bisa presisinya rendah terus nutupin gitu. Terus nggak bisa hover gitu ya. Oke. Sebenarnya ada banyak isu, tapi untuk kuliah hari ini sampai sini saja. Jangan lupa nanti lihat LMS ya di Google Classroom, ada tugas itu dikerjakan. Oke, saya tutup aja kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.